Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nailatul Syahri. Saya dari Prodi PAUD kelas 1B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Studi Islam Rahmatan lil Alamin dari Bapak Muhammad Zian Naufal MPD. Saya akan mengambil materi yang ketiga, yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Pembahasan A. Pengertian agama. Agama secara umum diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pengawas dalam alam semesta. Agama Islam dipercaya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan yang didasarkan pada keyakinan tertentu. Dengan demikian, agama dapat diartikan suatu sistem kepercayaan yang memandang adanya kekuasaan atau kekuatan yang lebih tinggi atau ilahi yang mengatur kebutuhan manusia dan alam semesta. Yang ke B, hubungan manusia dengan agama. Hubungan manusia dengan agama Islam mencakup dimensi yang luas dari spiritual, pribadi hingga mengaruh sosial dan politik di masyarakat. Pentingnya Islam dalam kehidupan individu dan komunitas Muslim sangat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sejarah masing-masing. Secara umum, hubungan manusia dengan agama Islam mencerminkan upaya individu hidup sesuai dengan ajaran Islam yang meliputi 5 pilar: syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan naik haji. Hubungan ini juga cukup mencakup aspek moralitas seperti keadilan, kesabaran, dan cinta kasih. C. Peran agama. Agama berperan penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama adalah satu kesatuan namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Ada di hadis ke-7 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. D. Fungsi agama. Yang pertama, fungsi agama dalam kehidupan individu. Fungsinya itu dalam kehidupan individu berfungsi sebagai sesuatu sistem yang memuat norma-norma tertentu, bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai, agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu dan dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Yang kedua, fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang bergantung berdasarkan tatanan sosial tertentu. Terlepas dari bentuk ikatan antara agama dengan masyarakat, baik dalam bentuk organisasi maupun fungsi agama. Dan yang dijadikan sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan dalam prakteknya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain: A. Berfungsi edukatif, B. Berfungsi penyelamat, C. Berfungsi sebagai pendamaian, dan D. Berfungsi sebagai sosial kontrol. E. Manfaat agama. Manfaat agama itu: 1. Membuat hidup menjadi lebih positif. Penelitian menemukan bahwa orang yang memiliki keyakinan atau agama tertentu dan menjalaninya dengan baik cenderung memiliki pola pikir yang positif dan optimis, punya lebih banyak teman dan teman dekat dengan keluarga. Yang kedua, mengajarkan cara hidup sehat, seperti kita itu menjauhinya
seperti menggunakan narkoba, melakukan seks bebas, dan mabuk-mabukan. Selain itu, agama juga menganjurkan penganutnya untuk melakukan hal-hal yang menyehatkan seperti berpuasa, melakukan mediasi, dan berdoa. Yang ketiga, memberikan dukungan sosial. Dengan menghadiri acara keagamaan atau ibadah, seorang juga akan merasa menjadi bagian dalam suatu kelompok. Keempat, mengurangi stres. Ritual agama seperti berdoa dan sholat juga dapat menjadikan cara untuk menjaga diri dari stres. Mengendalikan stres dengan baik dapat membantu tubuh terhindar dari berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Yang kelima, memberikan tujuan hidup. Sebuah penelitian menunjukkan orang yang beragama biasanya lebih mampu merasa bahagia dan puas akan kehidupannya. Berbagai manfaat agama yang disebutkan di atas dapat membuat seseorang lebih sehat, bukan hanya secara mental, melainkan juga secara fisik. Walaupun begitu, bukan berarti orang yang tidak beragama dan masih meragukan kepercayaan agama tertentu menjadi orang sehat. Orang yang tidak memeluk agama apapun juga dapat sama sehatnya karena berbagai faktor lain, misalnya karena menjalani gaya hidup yang sehat dan menjadi interaksi sosial yang baik dengan orang-orang sekitarnya. Nah, jadi kesimpulan yang ada di materi ketiga, kebutuhan manusia terhadap agama itu yaitu secara umum, agama diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pengawas dalam alam semesta. Agama juga dipercaya sebagai suatu kepercayaan dan kepribadian yang didasarkan pada keyakinan tertentu. Hubungan manusia dengan agama Islam bukan hanya sebatas kepercayaan atau praktik ritual semata, tetapi juga mencakup pandangan hidup, moralitas, dan interaksi sosial yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari individu muslim. Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkan kebaikan manusia. Agama dan beragama adalah suatu kesatuan namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntut manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon kurang dan lebihnya maafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.